sih kita baru tahu juga tadi pas lagi makan siang ternyata udah sampai 5.053.000 karena memang film ini nih film keluarga gitu kan. Biasanya tuh ramenya tuh mendekati weekend. Terus jam tayang kita kan juga terbatas karena durasinya hampir 2,5 jam. Jadi satu hari tuh bisa cuman 4 atau 3 kali pemutaran. Tapi dalam waktu 22 hari kita bisa sampai 5 juta lebih itu pencapaian yang luar biasa sih. Biasanya ketika film-film lain tuh misalnya film-film box office lainnya gitu biasanya tuh nggak ada saingan film lain gitu, dan kita nih udah banyak film luar, banyak film lokal juga, horor gitu yang notabene sekarang masih jadi kegemaran orang-orang pencinta film Indonesia gitu, dan kita drama remake tapi bisa bertahan gitu. Terima kasih banget sih buat penonton film Indonesia. Kalau saya sih dari pertama kali ditawarin film ini saya udah yakin film ini akan tembus 5 juta. Wow. Asal bukan saya peran utamanya. Tapi sempat ditawarin kan? Apa? Kamu sempat ditawarin. Iya, makanya gue nolak gitu. Nggak mungkin gue jadi Bapak Dodo, tatoan dan sebagainya gini, kayaknya kurang cocok. Aku yang pernah ditawarin sih. Jadi Kartika. Iya. Jadi Ika yang anaknya kecil. Cuman langsung gak jadi ya. Kalau misalnya yakin sih optimis iya, tapi kalau yakin sih kita nggak tahu ya, karena buat kita banyak sekali orang yang meragukan Miracle in Cell No. 7 ini karena film aslinya tuh begitu luar biasa banget dan box office di luar. Begitu kita premier dan kita lihat respon orang, ada yang sedih, ada yang seneng, ketawa, bahkan beberapa bapak anak atau orang tua sama anaknya berpelukan gitu. Apalagi kreator aslinya kan yang dari Korea itu sempat datang ke sini untuk nonton filmnya pas premier, dan dia bilang ini adalah adaptasi terbaik dari Miracle in Cell No. 7. Itu jadi satu blessing buat kita gitu, bahwa wah ini ternyata punya jalannya nih, berharap ini ada jalannya, dan ternyata alhamdulillah sampai sekarang bisa terus bertahan gitu. Amat sangat beban justru sebetulnya kalau ditanya tadi pertanyaan itu pada saya bahwa punya feeling atau punya target nggak 5 juta, sama sekali enggak, karena konsentrasi kita adalah ketika film yang aslinya itu meledak banget dan kita membuat remix-nya kayak gitu yang pasti akan dibanding-bandingkan kan. Pasti akan dibanding-bandingkan. Saya kira sebetulnya kita sih lebih serius nggarap, karena kan kita dilepas oleh sutradaranya. Jadi kita benar-benar mempersiapkan ini dari 1 bulan sebelumnya. Setiap hari kita ketemu, reading, workshop dengan Kartika juga yang masih 6 tahun saat itu gitu. Nunggu dia sekolah, dia datang kadang-kadang capek, pengen tidur segala macam. Itu kita tuh lebih serius lagi mempersiapkan, bukan untuk mempersiapkan berapa dapatnya, tapi setidak-tidaknya kita menyamai mereka bagusnya. Karena kita kan pasti dengan budaya kita kan, nggak pasti dengan itu sih sebetulnya. Oh ini. Oh Pak Deindro. Ini nih. Pak Deindro anaknya baperan. Anaknya baper. Iya, anaknya. Dia dari zaman kita emang readingnya nih biasanya kalau reading film tuh palingan 2 jam 3 jam gitu. Tapi karena kita tuh tadi Mbak bilang kita terbeban banget sama film aslinya tuh yang udah luar biasa banget. Jadi kita nggak pengen film ini tuh jadi malah menjatuhkan film Indonesia, karena ketika orang luar ngelihat yang dibilangnya adalah wah remake dari Filipina bagus atau enggak dari Turki bagus. Begitu Indonesia jelek kan nama Indonesianya yang akan Nggak lihat bintang ya. Nggak semuanya berarti film filmmaker Indonesia nggak berhasil menggarap film ini gitu. Nah jadi kita reading tuh bisa sampai jam 2 malam. Iya. Dan begitu pas reading kita ngebedah skrip, si Om Indro ini udah sensitif banget, dia udah nangis duluan gitu pas baca skripnya. Kita set up treatmentnya nanti kayak begini gitu, dia udah sedih banget gitu. Ya terserah. Saya ditinggal ayah saya umur 9 tahun, jadi saya nggak pernah tahu bagaimana kasih sayang orang tua saya kepada saya gitu.
Dan ini kan bercerita mengenai kasih sayang orang tua kepada anaknya. Even anaknya sebetulnya berkebutuhan khusus atau apa ya, autis kayak gitu. Ini yang buat saya yang gila, dahsyat banget sentuhannya gitu. Dari pertama saya udah pikir gitu. Tapi emang waktu kita pernah nonton film ini belum jadi draft 3 waktu itu editing. Iya betul. Kita nonton rame-rame gitu. Kita nggak dapet feel-nya sih, kita nggak dapet rasanya, bahkan komedinya pun garing gitu, terus dramanya juga nggak dapet. Kita sempat khawatir sih. Tapi karena kita emang bener-bener apa ya, naruh hati banget untuk film ini, jadi kita tulis masukan-masukan dari kita apa, kita kasih ke pihak Falcon, dan ternyata sama pihak Falcon tuh didengerin gitu. Padahal Falcon sendiri udah sangat pede sekali dengan draft ketiga itu. Akhirnya selama setahun digodok lagi sampai ke draft 7. Pas banget tuh ya Miracle in Cell No. 7 draft ke-7 yang tayang di bioskop itu draft ke-7, dan kita baru nonton pasti premier. Dan ternyata oh ini much better gitu dari yang kita nonton yang part draft ketiganya. Jadi maksudnya film tuh bener-bener kerja kolektif gitu ya. Walaupun di lapangan gitu kita syutingnya udah merasa bagus banget gitu, begitu sampai meja editing belum tentu hasilnya akan sebagus yang kita bayangin gitu. Sampai akhirnya diulang lagi sampai akhirnya draft ke-7 itu baru pecah sih. Gue waktu yang draft ketiga malah ketiduran. Tidur dia. Nonton ketiduran, pusing, tidur gitu kan. Saya ketawa enggak, nangis enggak, marah-marah. Iya. Terus begitu Karena salah film waktu itu. begitu premier udah pasrah kan, udah wah nggak tahu deh hasilnya gimana deh. Pas nonton premiernya seneng banget saya malah. Nggak kecewa sih, cuman kita ngerasa harusnya nih nggak kayak begini gitu loh, karena kita tahu di lapangannya nih effort yang kita berikan tuh udah lebih besar dari ini. Ternyata pihak Falcon mengakomodir itu, jadi mereka nulis semua, kita nulis semua apa sih yang diharapkan atau apa sih yang masih bisa ditingkatkan lagi dari film ini, dan ternyata dilakuin, di reworks lagi sama Mas Entot sama Pak Navin waktu itu. Alhamdulillah akhirnya hasil yang kita tonton di premier itu benar-benar kita tuh nonton jadi kayak ngeliat sebelah, oh nangis, berarti nih dapat nih, oh ini ketawa gitu nih. Sementara kalau kita ngerjain sedikit sendiri kan kadang-kadang udah mati rasa gitu. Sampai pada udah mau part bagian akhir saya sendiri ikut nangis sih, karena antara seneng ngelihat respon penontonnya sama memang ceritanya personal banget gitu. Personalnya karena anak saya juga seumur itu gitu. Seumur itu, terus hubungan sama bapak sebenarnya saya nggak ada di issue sih sama ayah saya, tapi saya pengen ketika nonton ini saya pengen punya memori aja sama anak saya bahwa one day kalau misalnya saya udah nggak ada, anak saya selalu ingat, selalu bukan kayak ayah yang hanya semata-mata tegas, semata-mata mencari nafkah, tapi ada ayah yang benar-benar nemenin dia main, nemenin dia sehari-hari, sama kayak memori dia kepada ibunya gitu. Dan itu kan kadang-kadang nggak terbentuk ya. Biasanya anak sama bapak itu selalu ada jarak gitu. Bukan karena ayahnya nggak sayang, tapi kan cara mendidik bapak terhadap anak tuh kadang-kadang beda gitu. Seakan-akan kasih sayang ayah ke anak tuh nggak sama kayak kasih sayang ibu ke anak. Padahal kan nggak kayak gitu. Cuman karena caranya aja yang beda. Oh iya, Bandung. Ini seru nih. Di Bandung tuh kebetulan saya kan di motor ya. Saya ngumpulin anak-anak motor yang serem-serem itu, anak-anak Brotherhood. Kita pikir kita kepengen tahu ya, 1% nih. Kita kepengen tahu apa reaksi mereka tuh, jagoan-jagoan gitu, serem-serem kayak gitu. Ternyata nangis juga ya. Ternyata anak motor punya hati. Iya. Kalau dari antara dua yang saya tonton, Filipina dan Turki. Saya nggak nonton yang lainnya ya, saya hanya nonton yang Korea. Iya. Tapi saya yakin Indonesia the best sih ya. Saya Karena kreatornya sendiri melihat ini justru kan Mengakui ya. seperti tadi dibilang bahwa dia justru film yang dari Indonesia ini yang benar-benar mewakili dia. Bahkan film dia sendiri
nggak terlalu terwakili seperti film Indonesia. Bahkan dia sempat bercanda, saya kepengen bikin remix yang dari Indonesia nih, dia bilang. Padahal kita juga remix dari mereka kan. Gitu. Bercandanya gitu. Bercandanya. Ya kalau saya nggak nonton, orangnya saya baca. Hah? Nggak ada nih, nggak ada. Oh nggak ada ya, maaf. Ya, pasti banget kami semua mengucapkan terima kasih atas perhatian semua para penonton, apresiasinya. Karena gini, ini buat kami adalah bukan hanya semacam penghargaan yang tertinggi, tetapi juga anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Atas, ya terus terang aja, bagaimana pengorbanan kami, bagaimana kita benar-benar sendiri, kemauan kita dari pagi sampai pagi, kadang-kadang workshop kita, bahkan kita benar-benar bergulat lah katakanlah di situ, kompak banget. Dan saya harus bilang bahwa saya pribadi ini adalah ensemble terbaik saya dari selama saya di film 40 tahun lalu sampai sekarang. Memang Warkop ensemble terbaik, tetapi Warkop kan udah berapa puluh tahun, jadi kita saling pandang aja kita udah tahu maunya kemana. Ini yang baru kita ketemu, tapi kita benar-benar bisa punya teamwork yang bagus benar. Saya mungkin paling tua, ada yang paling muda, Rigen, ada Jegel, itu semua kita nggak ada pilih kasih, nggak ada bilang senior junior, bahkan sama Ika, Grace, yang waktu itu masih 6 tahun, itu benar-benar kita kompak banget. Grace juga kita perlakukan seperti anak kita semua kayak gitu. Jadi menurut saya ya ini adalah anugerah terbaik dari Tuhan. Mungkin atas keikhlasan, ketulusan kita untuk berjuang untuk mencapai sebuah tujuan. Amin. Ya di film Warkop Reborn 2 ini, tadi ngomongin Warkop, masa saya nggak boleh ngomongin Warkop? Bukan, dia kan tidak dulunya. Oh. Lupa kan? Warkop berikutnya kita nggak diajak, makanya kita mau masuk ke di Bagito. Ya pokoknya intinya kita mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya buat para pencinta film Indonesia. Dan jangan pernah underestimate sama karya anak bangsa. Walaupun ini sebuah remake, tapi ini adalah karya kolektif kita. Kita bikin film ini dengan hati, dengan perjuangan yang gak mudah. Bahkan kreatornya sendiri yang berasal dari Korea Selatan memuji film ini gitu. Masa anak bangsa sendiri nggak mau mengakui itu gitu. Itu sih. Dan terima kasih atas 5 juta penontonnya. Dan buat yang belum nonton langsung aja ke bioskop, ajak keluarga, ajak orang-orang tercinta. Karena film ini bukan cuman sekedar tontonan, tapi insya Allah bisa jadi tuntunan buat kita semua. Amin. Amin. Terima kasih juga buat teman-teman yang ketemu di jalan manggil saya dengan sebutan Jaki. Karena menurut saya kalau kita main film terus Sulit ya. Sampai Orang manggil karakter. sampai dipanggil kayak gitu berarti orang udah nerima apa yang saya mainin gitu. Jadi itu sebuah apresiasi yang terbesar juga buat saya. Terima kasih. Terima kasih untuk yang manggil saya Samsul ya. Nggak ada. Beda film. Beda-beda ya. Iya.